Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cipto Pratama, NPM 24782057. Jadi kali ini saya ingin membuat video hands-on lab session 9, yaitu tentang Napalm ya. Jadi Napalm itu library Python yang berisi sebuah fungsi-fungsi yang digunakan dalam melakukan interaksi terhadap perangkat-perangkat jaringan kayak switch, router, dan lain-lain dari berbagai vendor. Terus metode-metodenya juga itu dapat digunakan melakukan koneksi ke perangkat yang lain, ke perangkat-perangkat yang lain, melakukan manipulasi konfigurasi, dan juga mengambil data informasi perangkat. Beda ya sama NetMiko. Kalau NetMiko tuh dia cuman low level automation, jadi kayak dia cuman bisa paling nampilin interface saja, nampilin kayak dia statusnya up atau down. Dan kalau Napalm ini lebih ke abstraction layer ya, jadi lebih kayak yang dibilangin tadi ini kegunaannya itu lebih banyak lagi dibanding yang lain. Ini kalian bisa lihat fitur-fitur yang di NetMiko dan Napalm ini sangat beda ya. Kalau di abstraksinya itu tidak ada abstraksi standar. Kalau si Napalm itu punya API standar agar kayak mudah dalam akses data dan mengolah konfigurasi dan fungsi-fungsi lainnya, kayak get interface, get IP interface, dan lain-lain. Kodenya kurang lebih seperti ini. Dan pada bagian pertama kita disuruh menyusun sebuah topologi seperti ini ya kira-kira, atau enggak seperti ini juga nggak apa-apa, yang penting sesuai dengan device-device yang ada. Misalnya sini ada switch 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan router. Dan kita disuruh menginstal menggunakan pip3 install Napalm 5.0. Ini adalah untuk versi dari Napalmnya, ntar kita bisa ngecek. Dan suruh bikin file inventory namanya device YAML, dan di dalam device YAML itu berisi informasi dari seluruh device router dan switch, kayak misalnya nama hostname-nya seperti ini, switch 1, switch 2, switch 3, terus routernya misal kalian ngasih nama R1 gitu, terus juga kalian kasih IP address-nya, sama kayak kalau misalnya kalian masang secret ya, kayak misalkan masuk masuk ke switch atau routernya, itu kalian misalnya masukin enable ya, perintah enable masuk konfigurasi, itu tuh kalian harus ngasih password dulu baru bisa masuk ke mode enable. Yang kedua di sini membuat script Python nama get fake and config.py, loop ke semua device yang tersimpan di YAML, dan dia akan mengambil informasi get fake, get interface. Get fake ini isinya kurang lebih tuh informasi dari si perangkatnya, misalnya kayak nama, tapi itu juga ada lengkap, ada OS-nya juga, atau kayak apa ya, kayak device-nya si perangkat gitu. Terus banyak nanti ada lagi. Yang interface ini saya bilang tadi itu ya paling cuman kayak nampilin status up dan down, dan beberapa interface yang lainnya. Kalau get interface IP itu cuman ada IP-nya juga. Get config ini mungkin perintah-perintah config yang ada di dalam switch dan router, kayak misalnya enable, config terminal, IP address, dan lain-lain. Dan nanti itu datanya itu disimpan, kayak misal switch 1 itu isinya 4 file ini, jadi switch 1 ini 4 file, switch 2 4 file, dan sampai router. Terus baru nanti di bagian ketiga ini kita disuruh file keempat ini yang di berbagai macam perangkat kayak di switch dan router, itu tuh ntar kita ekstrak jadi namanya itu interface numeric CSV, atau bisa dibilang jadiin filenya itu jadi CSV gitu. Isinya ada device, interface, enable, up, IP versi 4, fix lag. Kalau saya itu udah bikin dia filenya itu tuh bisa diambil dari pnet ke laptop ini. Cuman kalau mau gampangnya sih pakai cat aja ya buat baca file dari interface numeric CSV-nya ini. Nah, ini dia tugasnya. Yang pertama, jawab pertanyaan yang ditulis pada logbook
dan selanjutnya dikirim foto dikirim ke GitHub. Itu saya sudah kumpul ya sebelumnya. Nah, baru kita disuruh membuat video penjelasan menunjukkan bahwa setiap network device berhasil di ping. Berarti kita yang pertama akan menunjukin bahwa setiap device yang ada di sini ya dari sebentar rapiin dulu. Ya dari switch 1 mungkin dari switch 2 switch 2 ya dari switch 1 switch 2 sampai switch 6 dan router nih dia bisa ngeping ya. Kalau kalian lihat tadi ya kira-kira mirip seperti itu. Ini untuk IP-nya saya sudah bikin sebuah table IP ya biar mudah ya kalau misal kalian mau misalnya mau ngeping atau mau masuk SSH-nya karena IP-nya ini dan PW-nya saya samain begini semua. Kecil ya sebenarnya PW-nya. Tadi tes apa lagi? Berarti di ini nggak sih pingnya dari Docker. Nah seperti ini nanti. Kalau kalian LS pokoknya ada extract interface PY, get fact config, get fact and config PY, terus ntar jadi interface. Nah ini kalau napalm output zip itu saya yang pelajari, itu tuh file dari interface summary CSV itu dijadiin zip baru kita ambil ke laptop. Nah tapi nanti aja deh, kita ping dulu aja. Kita kedua duluan. Kita coba ping dulu aja. 192.168. Oh iya, pencet 192.168 1.2 untuk switch 1 kita tes dulu. Berhasil ya kalau apa namanya 64 bits dan timesnya ini keluar seperti ini. Terus kita coba tes ke router. Berhasil juga. Tes ke switch 2. Kita tes switch 3. Tadi switch 2 berhasil ya. Switch 3 juga berhasil. Switch 4 berhasil. Switch 5 berhasil. Switch 6 berhasil. Berarti semuanya pasti bisa SSH. Tapi gak tahu juga ya. Kadang tuh dia kalau masuk SSH itu kadang bisa warning, kadang harus pakai kode panjang dulu. Entah ya. Kalau begitu. Tapi nanti kita lihat aja kalau pakai kode panjang mungkin saya buka ya ChatGPT dulu. Menunjukkan dan menceritakan kode get fake and config PY serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Oke, kita nunjukin dulu aja ya get fake and config PY. Mungkin kodenya di dalamnya ya. Soalnya kan to PY berarti dia itu adalah sebuah script Python. Namanya pakai nano aja dulu. Nano get FACTSM config isinya untuk yang import YAML, import Nepal, import OS, import JSON dan seterusnya. Isinya ada nampilin nama device, hostname-nya, secret, data passwordnya, password enable tadi, terus dan seperti ini cuma sampai sini aja. Terus kita jalanin ya. Oke, sabar clear dulu biar apa-apa. Oke, kita tambahin kok jadi lupa. Sabar. Oh iya benar. Gimana jadi lupa? Gimana cara jalanin Python? Ya kan masuk ke switch 1, switch 2, switch 3, switch 4 sampai 6 sama router, terus dia mengambil informasi data yang tadi kayak misalnya isinya kayak ada tadi ya 4 biji tadi mana tadi ya?
mana tadi? Nah, ini ada get fake, get interface IP, dan get config. Dan itu setiap masing-masing perangkat. Hasilnya kalau seperti ini berhasil, dan kalau berhasil juga kita bisa masuk ke SSL. Apa tadi? Kita disuruh menceritakan kode get fake tadi. Oh, saya sudah ceritain sambil jelasin juga tadi ya. Terus kayak yang penting get fake and config ini untuk ngambil informasi kayak apa namanya, 4 file ini kayak get fake itu untuk informasi dari device, kalau get interface itu untuk nampilin kayak apa ya, nampilin interface aja, kayak misalnya fast ethernet atau ethernet 0, terus ada status up atau down, atau aktif atau enggak. Terus kalau interface IP ini isinya itu ada IP-nya, sama kayak yang di get interface, bedanya ada IP-nya juga, ada IP-nya. Terus kalau get config ini perintah-perintahnya bagian running gitu. Terus suruh jalanin udah, nunjukin hasil output. Kalau untuk hasil outputnya itu di tadi ls, di clear ls, dia nanti itu ada di bagian sini di output. Kita bisa masuk dulu aja ke output. Aduh, salah. cd output s. Nah, kalian bisa lihat ini switch 1 isinya ada 4, switch 2 isinya 4, switch router 1 isinya 4, dan seterusnya sampai switch 6. Isinya ya tadi, misal kayak get ini yang fake JSON-nya ini, atau bisa dibilang untuk bagian yang ini get fake ini, atau get aja, get, harusnya get sih untuk baca, get untuk baca R1 FAC S. Oh iya, harus di clear, bug dia kalau nggak di clear. Aduh, salah. Nah, seperti ini kalian bisa lihat ada uptime-nya, itu waktu hidupnya. Ini OS versionnya, vendornya Cisco, serial number, model. Oh, di sini juga ada interface listnya juga ternyata. Seperti itu. Ada modelnya unknown, harusnya sih iOS ya harusnya. Nggak tahu, dia di sini dia nggak ada modelnya. Terus selanjutnya apa nih? Menunjukkan kita selanjutnya ya, menunjukkan dan menjelaskan kode ekstrak interface PY serta menjalankan program menunjukkan hasil output. Oke, kita tunjukin dulu, berarti pakai nano, kita clear lagi. ls dulu. Iya, masih di sini. cd titik, kita ls. Namanya ekstrak interface. Jadi kita pakai nano untuk nunjukin. Sebenarnya kayak gini juga udah termasuk menunjukkan sih, coba ya, nggak apa-apa. Interface PY, sabar, berarti salah ketik. Exit clear. Sabar, namanya apa sih? Extract oh, pakai S. Nah, ini dia mengambil data dari output tadi, terus dia ngubah namanya itu jadi interface summary CSV,
Terus di sini dia buat file CSV-nya tuh nulisnya itu ada ya tadi ya, di perintahnya ada device, interface, enable, app, ya enable, app, IP versi 4 dan prefix length. Terus di loop. Terus ini masih ngerekam kan? Sebentar kita cek dulu. Oh iya masih. Dan seperti ini, dia ngambil nama device-nya, interface-nya apa aja kayak yang panjang tadi ya, dari Ethernet 00 sampai seterusnya dan lain-lain. Terus ada app aktif, terus ada IP versi 4-nya, prefix-nya, ya seperti itu kurang lebih isinya. Terus kita disuruh jalanin pakai Python, lupa lagi. Nah, jadinya seperti ini ya, ringkasan interface berhasil disimpan ke interface summary CSV. Kita bisa ls, ini interface summary CSV. Tadi disuruh apa? Menjelaskan udah, jalanin udah, tunjukin hasil output, cat interface. Saya bingung juga yang ini nih. Menjelaskan pertanyaan yang dijawab pada bagian yang pertama. Apakah bagian ini jawaban pertanyaan ditulis pada logbook? Berarti apakah saya harus menjawab semua ini? Kalau menjawab semua ini ya bisa. Tapi ya agak panjang aja. Coba kita lihat lagi. Pakai S, jangan ketinggalan lagi. Interface summary CSV. Nah, kalian bisa lihat kalau tampilan di apa namanya, kalau di terminal di Pinet ini tuh dia nggak terlalu lengkap. Mungkin saya akan nunjukin kira-kira tampilan untuk apa namanya hasil dari CSV-nya ya. Sebentar. Nah yang ini nggak nyalin. Ini pure sebelumnya saya udah uji coba itu dari apa namanya, langsung dari Pinetnya saya ambil. Nah kurang lebih seperti ini. Kalau seperti ini kan dia lebih nampilin semuanya, terus juga lebih bagus karena dipisah-pisah seperti ini. Kalau cara ngambil datanya tuh, kalau saya sih ngambil dari ChatGPT ya. Caranya kita buat kelihatan nggak? Kalian nggak bisa dibesarin, kalau besarin saya nggak bisa ganti kursor. Ini kalian bisa lihat aja mkdir, minp dan seterusnya, cmod, terus baru docker cp kita copy, terus docker 1 kita ambil napalm out zip-nya. Sebelum itu jadiin zip dulu pokoknya di pinet di docker, saya lupa perintahnya juga. Terus baru nanti kalian jalanin perintah apa ya, pokoknya kalau perintahnya itu kalau kita jalani di web atau Chrome gitu, dia nanti itu akan ngedownload otomatis seperti itu. Jadi kalian bisa lihat ada device-nya, switch 3, switch 2, switch 1. Tuh, ini ada interface-nya lengkap. Kalau enable true-nya berarti ada atau hidup. Ini dia switch 3-nya saya kasih di VLAN 1 untuk IP-nya. Prefix length itu ternyata panjang slash-nya, panjang dari interface-nya ini saya pakai slash 24. Ya kurang lebih kalau yang di switch itu saya pakainya VLAN 1. Kenapa VLAN 1? Simpelnya itu kan VLAN 1 itu ada default dari si switch ya. Jadinya saya nggak harus ngatur-ngatur switch mode access ya. Jadi nggak atur switch mode access, kasih aja IP, dan yang di dalam VLAN 1 itu portnya atau interface-nya itu udah ada semua, kayak dari misal dari atas ini nih, dari interface 00 sampai bawah interface 9, Ethernet 9 ini tuh ada di VLAN 1. Jadinya kalau untuk rangkaian yang
berlibat seperti ini, kalian bisa lihat E02, E01, E10 dan seterusnya. Kalian harus mod akses pakai range itu ya bisa, cuman ya itu balik lagi itu apa namanya, keinginan diri sendiri lagi. Oke, saya juga udah nunjukin hasilnya. Sekarang masuk ke menjelaskan pertanyaan yang dijawab pada bagian pertama. Oke, kita masuk ke nomor 1. Sebutkan versi Python dan Nepal yang digunakan. Untuk versi Nepal tadi ada di atas, cuman bisa diketik lagi aja. Nah, clear dulu. Pip 3 Nepal. Show-nya belum. Sesuai ya, kalian bisa lihat namanya Nepal, versionnya saya pakai yang 5.0. Terus ada summary-nya, ada outdoor-nya, dan lain-lain informasinya. Terus kalau untuk Python 3 saya sebenarnya pakai default ya, saya nggak download versi terbarunya, pakai yang 39 berapa gitu kan, versi defaultnya. Jadi saya nggak download Python 3 lagi, jadi harusnya versinya 382. Kalian bisa lihat ini versi default dari Docker di Binet. Oke, selanjutnya apa pertanyaan? Tuliskan perintah SSH ke router dan hasilnya. Oke, kita clear dulu. Clear, terus perintah SSH itu SSH. Saya namanya namanya pakai nama saya aja. Semuanya switch saya kasih nama saya versi. IP-nya 192.168. Aduh, lupa dipencet. 192.168 1.3. Masukin PW-nya. Ya, seperti ini kalian bisa lihat. Kita sudah masuk ke router. Yang berarti koneksi SSH kita berhasil dan username dan password yang kita masukkan tadi sebelumnya itu bisa, dan device itu siap untuk diakses. Kita keluar aja. Selanjutnya pada bagian apa ini? File inventory. Di file inventory gimana? Pada file inventory terdapat file device dan secret. Apa fungsinya? Sebenarnya kalau kata dosennya sebelumnya itu dia bilang ini nih device dan ini tuh secret. Kalau simpelnya sih device tuh lebih ke informasi ya, informasi dari informasi device yang digunakan. Misal kayak router pakainya iOS, switch juga iOS. Terus kalau secret itu kan kayak tadi saya bilang sebelumnya, itu tuh untuk password kalau misalnya kita mau masuk ke mode enable atau konfigurasi seperti itu. Terus get fake ya, get fake pada router 1 tadi saya sudah jalanin ya. Mana tadi? Udah di clear ya. Get biar gak ribet ya sebenarnya. Oh, jadi saya harus ketik lagi. Ya, oke lah. Kita clear. Kita masuk ke CD output. Kita baca get R1. Lupa lagi. Get fake versi get FACT sebentar, FACTS namanya gimana sih? Oh, salah.
sebentar. Sebenarnya, oh, ya kalian bisa lihat di sini. Mana ya? Aduh, harus di clear lagi ya. Jelas. Nah, tadi mintanya apa dia? Mintanya hostname, model perangkat, uptime. Untuk uptime-nya di sini 983160. Ini versi detik ya, kalau jam nggak tahu berapa. Terus untuk hostname R1, modelnya unknown. Harusnya iOS. Di sini ada pertanyaan, apa bedanya get interface sama get interface IP? Mungkin langsung dikasih tahu aja ya kali ya, biar gampang. Pakai yang switch 1 aja deh. Itu interface JSON. Oh iya, salah, tidak ada get. Pakai S, ya Allah lagi. Aduh, harus di clear. Iya, kira-kira seperti ini. Ada tampilan enable-nya, enable app-nya, MAC address, speed, MTU, last private, description, dan lain-lain. Jadi pada setiap router, setiap port, dia ada interface 00, interface Ethernet 00, Ethernet 01 sampai Ethernet yang tadi banyak seperti ini sampai 9 misalnya. Dan kalau yang interface IP tadi, interface IP begini lagi. Gini kayaknya. Nah, isinya ada isinya hanya ada IP versi 4. Ya, kayak misalnya dari sini ada 192.168.1.2 yang ada berada pada VLAN 1 dan ada prefix lainnya. Kira-kira seperti itu perbedaannya. Informasi dari get interface dan interface IP. Selanjutnya, berdasarkan interface summary CSP, apakah terdapat switch memiliki IP di VLAN 99? Ini saya pertanyaannya agak ambigu ya, VLAN 99. Saya nggak pakai VLAN 99. Mungkin kalau dari dosen dia menggunakan VLAN 99 untuk dia masukin IP-nya, mungkin. Kalau 99-nya kalau di saya kan cuma satu. Berarti kalau dia nanya VLAN 99, kalian bisa lihat sendiri di sini saya nggak buat VLAN 99. VLAN-nya VLAN 1 adanya. Jadi kalau ditanya saya misalnya apakah terdapat switch yang memiliki IP di VLAN 99? Ya. Kalau VLAN 1 ya, kalau di VLAN 99 itu nggak ada. Terus apakah ada perangkat IP yang kosong? Kalau untuk IP yang kosong di sini maksudnya mungkin dari yang Ethernet ini ya. Tapi kalau dibilang yang kosong, ini nggak kosong sih sebenarnya. Dia jatuhnya kan saya naruhnya di default VLAN 1. Jadi jatuhnya IP-nya itu tuh bukan IP, Ethernet dari 0 sampai 9 ini tuh berada di VLAN 1. Jadi tidak ada IP yang kosong ya, IP yang kosong pada setiap perangkat. Seperti itu. Cara ngelihatnya ya show IP interface brief. Langsung kita masuk dulu. Kalau mau dilihatin. Mungkin contoh aja ya kali ya. Ya, lama-lama dikit gak apa-apa deh.
show interface bukan show VLAN brief. Nah, kalian bisa lihat itu gak ada VLAN. Misal saya kan gak buat bikin VLAN. Pakainya VLAN 1 itu default, dan kalian bisa lihat dia portnya dari 00 sampai 9,9/3 ini tuh yaitu IP-nya ini. IP yang dibikin ini 1.2 ini itu yang ada di port dari 0 sampai 933. Jadi 9/3. Jadi kalau ditanya apakah ada port IP yang kosong, itu nggak ada IP yang kosong. Kalian bisa lihat di sini portnya sampai habis, yang adanya di VLAN 1 atau di VLAN 1 pada switch 1 sampai switch semuanya saya begitu. Jadi nggak ada IP yang kosong. Sabar. Mana ya? Nah, ini nomor 7. Jelaskan mengapa abstraction layer ini penting dalam otomasi jaringan dan apa resiko jika program menulis. Sabar, cahayanya mati. Apa resiko jika program menulis otomatis ber-CLC specific vendor tanpa abstraction? Kan kalau Napalm itu bisa disebut kayak abstraction layer tadi ya. Jadi artinya dia itu menyederhanakan perbedaan antar vendor. Jadi kayak tanpa abstraction itu tuh mungkin kayak beda-beda perintah untuk menampilin kayak output, kayak misalnya show IP interface brief itu kalau di tempat lain mungkin beda. Jadi kalau kita nulis otomasi CLC secara manual itu biasanya scriptnya itu akan penuh, mudah error, sulit kayak dijaga gitu. Dan kalau misalnya si OS-nya ini upgrade itu biasanya si CLI-nya itu akan berubah. Jadi kalau dengan Napalm itu kita tinggal panggil kayak tadi, pakai get interface, get fake, atau get interface IP, atau get config seperti itu. Dan biasanya Napalm itu tuh sangat penting untuk network atau skala besar, kayak misalnya kalian bikin switch itu misal 3000 atau router 2000, ya sebenarnya ribet ngodingnya juga sih, tapi itu lebih efisien dibanding kita nyetingnya itu satu persatu gitu. Udah kan level, mungkin kita tinggal memberikan sebuah perintahnya aja dan IP yang ingin dimasukkan. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Jelaskan 2 alasan teknis kenapa struktur data JSON itu lebih sesuai untuk otomasi daripada output CLI biasa. Mungkin mudah diproses kali ya. Kalau JSON itu kan bisa langsung diakses. Jadi kalau sedangkan output CLI itu tuh harus panjang. Jadi harus diparsing manual, harus pakai strings, dan biasanya itu bisa rawan error. Yang kedua mungkin lebih stabil dari perubahan versi OS-nya. Jadi output CLI itu bisa berubah jika kayak tadi sebenarnya saya bilang. Jadi kalau OS itu upgrade, dia bakal berubah aja. Kalau format JSON itu tuh format itu tetap seperti itu dan cocok biasanya untuk pakai API atau otomatisasi gitu. Kayak tadi untuk kalau misalnya mau jalanin perintah get interface atau get interface IP atau yang lain-lainnya. Terus 9, bayangin script ini dijalanin terjadwal tiap 1 jam. Informasi apa saja yang bisa otomatis terpantau, berikan contoh satu data nyata. Jadi beberapa data yang bisa dimonitor otomatis itu kayak misalnya tadi ya, informasi up atau down-nya atau mati atau enggaknya, terus IP yang berubah, terus atau uptime yang reset atau perubahan konfigurasi. Contoh pemanfaatan nyatanya tuh jika link kayak ke router itu tiba-tiba down, itu script tuh bisa kirim notifikasi ke kita pakai syslog.
Atau biasanya tuh dipakai untuk kayak kapasitas monitoring, pencatatan trend uptime atau deteksi interface tiap flap otomatis. Selanjutnya ke yang 10 ini jika suatu topologi bertambah kayak menjadi 30 perangkat gitu. Itu bagian apa yang perlu berubah? Yang penting tuh bukan scriptnya sih. Script itu punya abstraksi dan loopingnya, jadi tetap bisa jalan. Jadi yang biasanya yang yang biasanya berubah itu hanya kayak file device-nya. Jadi file device-nya itu kamu apa namanya, kamu update aja, kamu isi filenya itu misal kayak nambahin sesuai yang kamu inginkan. Yang seperti pada pertanyaan nomor 10 itu yaitu 30 perangkat, berarti kamu akan menambahkan 30 perangkat pada di device yang mau. Jadi nanti kayak misalnya nambahin hostname, nambahin drive-nya, nambahin username, password, dan secret. Lalu nanti script itu akan otomatis login, ngambil data, nyimpan ke JSON, baru ekstrak ke CSV seperti sebelumnya. Oke, sekian dari hands-on saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi tadi? Oke, sih.